Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review Samsung Galaxy A21s. Buat kamu-kamu yang cari HP dari brand Samsung, harganya relatif terjangkau dan desainnya kece badai. Ingat 3 poin barusan ya. Samsung, terjangkau, kece badai. Oke, kita breakdown. Poin pertama, Samsung. Maksudnya, ya, Samsung, sebuah brand yang bisa bikin kalian-kalian yang memang budgetnya agak longgar, rela buat bayar lebih untuk sebuah HP dengan spek yang sama dari brand lain. Dibaca, bukan kaum mendang-mending. Oke? Alasannya macam-macam, bisa karena dianggap lebih bergengsi lah, lebih nyaman dan familiar dipakainya, percaya sama kualitas produknya, percaya sama layanan service centernya, sampai hal-hal kecil kayak berburu voucher di Samsung Gift Indonesia, atau demen baca majalah gratisan di S-Line misalnya. Ya, silahkan, take your pick. Jadi kalau di dunia perhandphonean, terutama di Indonesia, kata gengsi, kepercayaan, dan kenyamanan itu digabungin, menurut saya nama Samsung bakalan muncul di jajaran yang teratas. Nah, poin kedua, harganya cukup terjangkau. Karena sekarang harganya mulai dari 2,3 juta, kurang dikit malah. Buat yang varian RAM 3GB dan storage 32GB. Dan ketiga, kece badai. Karena kalau dilihat sekilas, desain Galaxy A21s ini kayak desainnya HP-HP Samsung yang lebih mahal gitu lah. Yang saya punya tuh warna hitam, ini keren. Karena finishingnya tuh kelihatan glossy banget. Cahaya lampu putih tuh bisa dipantulin jadi warna-warni di sini. Magic. Beda banget sama finishingnya seri M misalnya ya. Di seri A ini jelas kelihatan lebih mewah. Kemudian yang bikin kelihatan mahal juga adalah jumlah kamera belakangnya yang ada 4. Buat tahun 2020 kayak sekarang ini, kelihatannya tuh jadi lengkap gitu lah. Catat, kelihatannya aja ya. Soal bakal dipakai keempat-empatnya atau enggak, itu urusannya lain lagi. Terus kamera depan juga keren, udah pakai model punch hole, jadi lebih gaul. Tapi ya udah, 3 faktor itu aja yang benar-benar menonjol di Samsung Galaxy A21s ini. Jadi gampang, saya bisa menggambarkan Samsung Galaxy A21s ini dengan satu kalimat aja. Yaitu HP dari brand Samsung yang harganya terjangkau tapi desainnya mewah. Loh, kan katanya kameranya bagus bang. Baterainya juga awet, udah fast charging lagi. Nah, kalau keluar pertanyaan kayak gitu, berarti kita tuh brother man, karena sama-sama anggota Persatuan Kaum Mendang-Mending Indonesia. Nggak bakalan nyambung kalau nonton reviewnya Samsung Galaxy A21s ini. Harusnya tontonan kalian tuh review Redmi Note 9 misalnya, atau kalau mau dari Samsung juga tuh udah ada nih versi mendang-mendingnya yang namanya Samsung Galaxy M21. Yang price to performance-nya jauh lebih, hashtag mending dari ini. Tapi nanti saya simpan di kesimpulannya aja deh ya, biar jelas. Oke, boleh kita cek kameranya deh ya. Ada 4 di belakang, kamera wide, kamera makro, sama kamera bokeh. Ya, kekinian lah ya, ada 4. Kamera utamanya punya sensor yang sangat-sangat bersaing untuk kelas harga 2,3 jutaan. 48 megapiksel Samsung S5K GM1. Sensor yang sama sama sensornya Samsung Galaxy A51 misalnya yang lebih mahal. Black Shark 2 juga, Galaxy M21 yang tadi saya sebutin. Redmi Note 9 juga sama, dan banyak lagi lah pokoknya. Ini sensor best seller. Dibandingkan kamera HP yang lebih murah kayak Redmi 9, jelas nggak level. Skip, langsung kalah dia. Redmi 9-nya kalah, nangis, ngadu ke kakaknya, Redmi Note 9 yang pakai sensor kamera yang sama persis. Hasilnya di mata saya, color science Samsung yang karakternya terang, dan tajam, kelihatan sedikit lebih enak dilihatnya, terutama di kondisi low light ya. Hanya sayang banget, Samsung mangkas fitur mode malam di Galaxy A21s ini. Jadi kurang fleksibel hasilnya, nggak ada pilihan, hanya bisa jepret, terus pasrah aja. Kemudian saya bandingin sama Realme Narzo 20 yang kurang lebih seharga, kembali dengan sensor kamera yang sama juga. Jurus terang dan tajamnya Samsung tuh overall kembali masih jadi preferensi pribadi saya ya. Kembali, terutama di hasil foto low light-nya. Kalau hasil selfie-nya sih standar, nggak jelek, tapi juga nggak bagus-bagus amat untuk kelas harganya ya.
Hanya perekaman video Full HD-nya nggak terlalu stabil di sini. Padahal Redmi Note 9 pesaing terdekatnya udah bisa kasih video yang lebih stabil dari ini. Oke guys, ini dia contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A21s dengan Redmi Note 9. Kita lihat perbandingannya kurang lebih seperti ini. Di resolusi Full HD tentu saja 30 frame per second aja. Dan ini adalah contoh perekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy A21s guys. Oke, move on dari kamera. Yang keren juga dari HP ini adalah daya tahan baterainya 5000 mAh. Bisa 2 hari 2 malam kalau makainya normal tanpa gaming. Udah ada fast charging juga, walau hanya 15 watt. Lumayan, bisa isi penuh HP ini dalam waktu kurang lebih 2 jam kurang 15 menitan lah. Performanya, ini chipset Exynos generasi terbaru ya, Exynos 850. Yang udah pakai fabrikasi yang lebih modern, 8 nanometer. Kalau Exynos yang versi lama masih 10 nanometer by the way. Hanya, ini varian untuk kelas entry levelnya, jadi bukan didesain buat gamingnya ya. Kalau game kamu masih sekelas League of Legends Wild Rift, ini masih aman dimainin di sini. Tapi kalau main PUBG, ya buat ikut-ikutan ngeramein pas diajak mabar sih masih bisa lah, asal jangan serius-serius amat mainnya. Walau ada kemungkinan besok-besok tuh kamu nggak bakal diajak mabar lagi. Sensor-sensornya lengkap by the way. Di sini ada sensor magnetik yang bikin nyaman pas navigasi pakai Google Map. Dan performa gyroscope-nya juga sangat-sangat akurat karena udah hardware. Mantap. Nonton Netflix udah bisa resolusi tinggi, triple SIM slotnya juga udah lengkap dan udah support VoLTE. Udah pakai USB Type-C dan kualitas speaker built-in-nya kebilang bagus, keras dan nggak cempreng. Walau menurut telinga saya sih kualitasnya masih sedikit di bawah speakernya Redmi Note 9. Oke, kita lanjut ke poin-poin yang mesti kalian cek dulu sebelum memutuskan untuk beli Samsung Galaxy A21s ini, biar nggak nyesel. Dan satu poin yang paling saya sangat sayangkan adalah resolusi layarnya yang masih HD 720p di sini. Belum Full HD dan belum Super AMOLED juga. Jadi buat nonton YouTube terutama, gambarnya tuh bakalan terlihat kurang tajam gitu lah. Sayang banget ya, padahal kalau dikasih layar Full HD aja, HP ini tuh bakalan jauh lebih menarik buat saya, karena catatan-catatan yang lainnya sih masih relatif bisa saya maklumin lah. Oke, catatan-catatan lainnya tuh apa aja? Nah, yang kedua memorinya. Belum sebesar para pesaingnya yang rata-rata udah kasih kombinasi 4GB RAM dan storage 64GB. Nah, di sini 2,2 jutaan, masih 3GB dengan storage-nya 32GB aja. Tapi ya buat saya sih, ini nggak terlalu masalah lah. Ada slot micro SD soalnya. Kemudian poin-poin yang berikutnya udah saya sempat mention juga, yaitu belum punya performa yang terbaik di kelasnya. Ini bukan HP gaming. Dan perekaman videonya juga nggak sestabil Redmi Note 9. Udah, itu aja poin-poin yang kalian harus perhatikan. Jadi intinya, ya itu kelemahan utamanya balik lagi ke resolusi layar yang masih HD aja di sini. Sayang banget. So, kesimpulannya buat kalian-kalian yang pengen HP Samsung dan price to performance yang lebih baik, kalian bisa nambah budget sekitar 200-300 ribuan lagi buat ambil Samsung Galaxy M21 di sekitar 2,5 jutaan sekarang. Tapi sayangnya saya belum pernah pegang HP-nya. Hanya ya kalau kita lihat spesifikasinya, kamu bakalan bisa main PUBG dengan lebih kompetitif di Galaxy M21. Resolusi layarnya juga udah Full HD, plus udah Super AMOLED pula, mantap. Udah dikasih kombinasi RAM 4GB dan storage 64GB. Dengan konfigurasi modul kamera yang sama persis, yaitu Samsung S5K GM1. Jadi harusnya sih hasil kameranya nggak bakal jauh-jauh dari Samsung Galaxy A21s ini. Hanya Samsung Galaxy A21s ini tuh menang di harganya yang lebih terjangkau dan desainnya yang lebih cakep. Karena ya finishing back covernya bakalan terlihat satu tingkat lebih mewah di sini. Kemudian kamera belakang M21 tuh cuma 3. Nah, di sini ada 4 jadi kelihatan lebih mahal. Dan kamera depan M21 juga belum pakai model punch hole yang lebih gaul kayak di sini. Makanya dari awal saya tuh udah sebut Galaxy A21s ini tuh 3 poin aja. Brand Samsung, harganya terjangkau dan desainnya kece badai.
Jadi ya memang segmen yang ditujunya tuh beda. Tinggal kalian pintar-pintar sesuaikan dengan selera, kebutuhan, dan budget yang kalian punya. Oke, tapi kalau nggak harus dari Samsung, Redmi Note 9 menurut saya secara overall masih jadi HP terbaik di kelas harga 2,2 sampai 2,3 jutaan lah. Oke, kalau nggak percaya, cek review obat gaptek tentang Redmi Note 9. Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.